Halo bosku, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oke guys, kali ini saya membahas sebuah film yang berjudul The Ghost Dimension, dirilis tahun 2015. Film The Ghost Dimension ini adalah sequel film Paranormal Activity yang kelima. Film ini menggunakan sistem kamera first person view. Jadi seakan-akan kitalah yang menjalani cerita film ini. Biasanya film horor yang menggunakan sistem kamera ini hobinya akan memberikan banyak jump scare yang bikin jantung kita jadi copot. Bahkan mengikuti jalan ceritanya pun membuat kita yang menonton tambah deg-degan. Oke, langsung aja ke ceritanya. Cerita The Ghost Dimension dimulai dengan sebuah kejadian pada bulan September tahun 1988, di Santa Rosa, California. Kejadian tersebut adalah sebuah rekaman suatu film rumah di mana ada seseorang yang tampaknya mengalami kesakitan dan merangkak di lantai, sedangkan seorang nenek hanya berdiri melihatnya saja, dan ada dua anak perempuan yang bolak-balik tanpa mempedulikan kondisi orang yang terkapar di lantai tersebut. Tiba-tiba orang yang di lantai tersebut seakan-akan badannya ditarik ke belakang oleh sesuatu seakan-akan dilipat menjadi dua, sehingga orang tersebut langsung meninggal. Setelah kejadian tersebut diperlihatkan adegan dua anak perempuan kecil yang tadi sedang diberikan pengarahan atas masa depan yang akan terjadi buat mereka berdua. Waktu berubah menjadi tanggal 29 November tahun 2013, yakni 25 tahun kemudian yang tampaknya di tempat atau di rumah yang sama dengan video rekaman sebelumnya. Tampak sebuah keluarga yang berisi 5 orang sedang bahagia karena baru saja pindah ke rumah itu. Rumahnya besar, dan mereka sedang melakukan beres-beres, bahkan menghias sebuah pohon Natal di tengah rumah. Saat membereskan rumah, paman yang bernama Mike beserta kakaknya Ryan menemukan sebuah kotak yang berisi kamera dan video-video. Menurut Ryan, kotak ini tidak pernah ada sebelumnya. Kamera ini menurut Ryan sangat unik dan berbeda dengan kamera lainnya. Pada saat percobaan pertama, kamera ini seperti menangkap sebuah asap yang apabila masuk ke dalamnya seakan-akan berada di dalam air. Suatu hari saat Ryan sedang bermain dengan kameranya, dia mendengar anaknya Leila berbicara dengan seseorang. Dan ketika masuk ke kamarnya tampaknya Leila hanya sendirian. Tetapi setelah ditanya oleh ayahnya sedang berbicara dengan siapa, Leila mengatakan berbicara sama temannya yang berada di dalam tenda. Sedangkan dalam tenda tidak ada siapa-siapa. Ryan yang mempunyai pemutar video VCR, mulai memainkan kaset video yang mereka temukan. Satu kaset per kaset akhirnya ditonton oleh Ryan sampai akhirnya ia menemukan video tentang seorang anak kecil perempuan yang bernama Christy dan dia sedang dihipnotis oleh seseorang dan Christy kemudian menjelaskan kamar Leila dengan persisnya dan katanya ada seseorang di sana. Ryan dan Mike kemudian menceritakan pengalaman mereka dengan kamera anehnya yang bisa melihat sesuatu energi kepada Skyler, seseorang yang percaya dengan Feng Shui dan dunia spirit. Skyler dan Mike pun malamnya langsung mencoba kamera tersebut di taman belakang. Dan tampaknya Skyler dan Mike mendapatkan sesuatu. Papan permainan jungkat-jungkit tampaknya bergerak dengan sendirinya, dan sesuatu energi itu keluar dari kolam. Setelah mengawasi taman beberapa saat mereka menemukan Leila berdiri sendiri di taman. Besoknya Skyler dan Mike menceritakan kejadian tersebut pada Ryan dan istrinya. Mereka menemukan sebuah lubang di taman yang tampaknya dikubur oleh Leila, dan di dalamnya terdapat rosario milik ibunya yang dikubur di sana. Kemudian Ryan menanyakan hal ini pada Leila. Jawaban Leila adalah, "I don't want to talk about him." Dan malamnya Ryan menemukan Leila sedang berbicara dengan kaca, dan tangannya berdarah. Setelah diteliti videonya, menurut Skyler, Leila sedang berbicara terbalik, yakni berbicara Bloody Mary. Menurut Skyler, mengatakan Bloody Mary di kaca merupakan permainannya pada masa kecil, yakni dengan mengatakan Bloody Mary 3 kali di depan kaca akan muncul seorang penyihir untuk memperlihatkan dengan siapa anak tersebut akan menikah nantinya. Ryan tidak percaya bahwa Leila tahu tentang permainan ini. Besoknya Ryan memasang 2 kamera di kamar Leila untuk melihat kegiatan Leila pada malam hari dan juga memasang kamera di ruang tengah. Pada video pertama Leila menanyakan ibunya apakah dia pernah meninggal sebelumnya. Tanggal 11 Desember tahun 2013, sikap Leila mulai menunjukkan kediaman diri. Dia bangun jam setengah 4 pagian untuk menuju ke ruang tengah, dan dia melihat sesuatu di atas pohon Natal. Besoknya Leila menggigit seorang anak di sekolah sehingga anak tersebut harus dijahit. Besok malamnya tampak di kamera yang ditemukan Ryan dan Mike memperlihatkan sesosok sesuatu yang muncul dari asap hitam.
sedangkan di kamera biasa tidak terlihat. Emily, ibunya yang datang untuk menidurkan Leila kembali, membuat sosok asap hitam tersebut pergi. Besoknya Ryan yang melihat hasil rekaman tersebut menanyakan hal tersebut ke Leila. Siapakah yang selalu membangunkannya di malam hari? Kata Leila, sosok tersebut bernama Toby. Ryan menceritakan hal ini pada Mike, bahwa sosok ini bernama Toby dan di video yang dia temukan menceritakan anak-anak perempuan di sana sedang bermain dengan Toby, sosok imajinasi atau yang tidak terlihat. Menurut Ryan terlalu banyak hal yang bersifat kebetulan sama, hanya saja Mike tidak percaya hal ini. Lalu mereka menuju kamar Leila karena mendengar sesuatu. Mereka mencek kamar Leila dengan teliti tapi tampaknya tidak apa-apa, sampai akhirnya Ryan menoleh dan tampak sesosok asap yang terlihat seperti muka menabraknya. Ryan menyadari bahwa sosok inilah yang sering berjalan-jalan di rumah dan juga sering berbicara dengan Leila dan menyuruhnya melakukan sesuatu. Ryan akhirnya kemudian menambahkan kamera di lorong kamar Leila. Malamnya seperti biasa Leila bangun dari tidurnya dan ternyata Leila bermaksud membakar buku dalam rumah dengan membuka gas dan bermain dengan korek api. Menurut Leila, Toby yang menyuruhnya dan Ryan dan Emily meminta Leila untuk berhenti berbicara dengan Toby. Akhirnya Ryan dan Mike menyadari bahwa video-video tentang Christy dan Kathy yang direkam 20 tahun lalu berhubungan erat dengan kejadian saat ini. Terutama saat Leila datang saat Mike dan Ryan menonton video, Leila bersin dan anak perempuan Christy dan Kathy di video berbarengan menjawab, "Bless you." Makin lama, kejadian supranatural makin terasa di dalam rumah tersebut. Leila menggambar simbol-simbol di kamarnya yang arti simbol tersebut dipercayai sebagai simbol pemuja iblis dan diperuntukkan memanggil penyihir. Kejadian makin menjadi. Malam harinya Leila meniup seruling panjang-panjang. Katanya dia akan membawanya pergi. Kemungkinan besar yang dimaksud dia adalah Toby, dan saat itu juga rumah mereka pun mengalami hal-hal aneh, lampu gantung bergerak-gerak dengan sendirinya. Ryan melihat seseorang di lorong menuju kamar Leila yang disangka oleh Ryan itu adalah Mike yang ternyata sosok itu hilang ketika dia ingin menyentuhnya. Ryan dan Emily bergegas masuk kamar Leila, dan tiba-tiba masuklah sesuatu seperti bayangan asap hitam dari jendela luar. Emily dan Ryan dengan segera melarikan Leila dari kamar tersebut. Let's go! Get out of here! Fuck! Keesokan harinya, Emily yang akhirnya percaya bahwa keadaan ini adalah suatu bentuk aktivitas paranormal. Dia pun memanggil pendeta untuk menolong mereka. Sayangnya Leila malah menyerang sang pendeta, dan pendeta itu pun pulang untuk mencari info dan pertolongan lain. Setelah pendeta pergi, Ryan melakukan penelitian, ternyata orang yang menawarkan rumah pada mereka tidak terdaftar di agen rumah, sehingga Ryan yakin bahwa ada semacam konspirasi yang menempatkan keluarga mereka di rumah itu. Dan juga terbukti bahwa ada anak-anak yang hilang saat ini tetapi masuk ke dalam video puluhan tahun yang lalu. Pada malam harinya, simbol-simbol yang ada di atas tempat tidur Leila bergetar dan simbol itu membuat sebuah lubang di dinding sehingga membentuk sebuah lorong menuju ke suatu tempat. Dari sisi lainnya terdengar ajakan kepada Leila untuk masuk lorong tersebut. Ryan, Emily dan Mike kalang kabut mencari Leila, tetapi pada akhirnya Leila kembali berada di tempat tidurnya, dan akhirnya mereka memaksa Leila pergi ke tempat lain. Paginya Skyler dan Mike kembali ke rumah untuk menyelidiki keadaan rumah, dan menemukan gambar yang menurut Skyler, Leila akan dijadikan sebagai alat ritual untuk mendapatkan tubuh untuk Toby. Tiba-tiba Mike dan Skyler menemukan Leila ada di dalam kamarnya tanpa Ryan dan Emily. Sedangkan mereka sebenarnya sudah pindah ke hotel jauh dari rumah tersebut. Sang pendeta akhirnya datang kembali menolong dan menjelaskan kepada mereka bahwa Leila adalah target para pemuja iblis yang merencanakan kebangkitan sang iblis melalui Leila, sehingga pendeta akan menjebak sang iblis dengan upacara pengusiran arwah. Dalam proses pengusiran setan ini rumah mulai bergetar dengan hebat. Toby berusaha mengacaukan upacara tersebut. Leila yang kemudian dibawa ke tengah ruangan dan ditempatkan di lingkaran upacara, berkata, "Dia tahu apa yang kalian lakukan." Kemudian mata Leila pun menjadi hitam, dan ruangan menjadi gelap gulita. Dalam kekacauan yang terjadi, sang pendeta akhirnya mati, ditarik ke belakang oleh sesuatu, dan akhirnya muncullah dari kegelapan, hantu atau setan Toby pun muncul hendak menjemput Leila.
Tetapi Toby berhasil dijebak oleh Mike dan Ryan menggunakan spray, dan kini tugas Skyler untuk membaca Alkitab untuk mengusir sang Toby. Di saat perkiraan mereka menang melawan Toby, ternyata Skyler terpaku diam, dan tiba-tiba ia memuntahkan cairan hitam yang mengenai muka Mike dan tampak muka Mike seperti terbakar dan langsung mati. Dalam keadaan tersebut Leila kabur dari pelukan Ryan dan melarikan diri ke ruangannya. Emily dan Ryan mengejar Leila ke kamarnya. Sayangnya Ryan pun akhirnya menemui ajalnya, badannya ditembus oleh tangan dari arwah dan menariknya ke belakang. Setelah memasuki kamar Leila, Emily melihat lubang di tembok yang menghubungkan sisi dunia lain. Emily pun memasukinya untuk mencari Leila. Emily yang tiba-tiba memasuki sebuah ruangan yang asing. Di dalamnya banyak anak-anak yang bermata hitam, dan mengatakan bahwa Emily telah terlambat. Walau Emily menemukan Leila, namun dia tidak dapat menyelamatkan Leila, bahkan dirinya sendiri. Toby yang kini sudah menjadi manusia, membunuh Emily di depan anaknya. Tetapi tampaknya Leila tidak merasakan sedih atas kematian ibunya, bahkan senang bertemu dengan Toby. Film pun tamat.